Cek sari. Jangan gelap-gelap Min, nanti jadi nabi. Ya, saya balikan dulu kamera saya. Maaf nih ya, kita siarannya terlambat setengah jam. Iya, oke teman-teman sekalian. Oke, kita akhirnya berjumpa kembali dalam acara diskusi lintas iman ataupun debat lintas iman antara Islam dan Kristen. Mohon maaf teman-teman, kita siarannya sudah jam 8:30 malam. Sudah sudah terlalu larut malam ya, sudah terlalu larut malam karena saya tidurnya itu terlambat, jadi bangunnya pun ya ikut-ikutan terlambat seperti itu ya. Oke. Tapi tidak mengapa ya. Kita akan mengadakan dialog interaktif seperti biasa. Kita akan mengadakan tanya jawab. Kita mulai kembali ya, sudah normal kembali. Kita sudah mulai seperti biasanya diskusi. Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi seminggu belakangan ini ya. Banyak orang-orang yang mengupload perkataan saya, kemudian memelintir dan lain sebagainya, ya kita lupakan sajalah. Biarlah mereka itu ngoceh pada tempatnya. Kita normal kembali saja. Kita normal kembali, kita diskusi kembali. Ya, kita memberitahukan Injil yang apa adanya. Kita kabarkan apa yang Injil yang murni ya kepada orang-orang Islam penyembah Muhammad. Oke, kita kasih naik saja langsung. Ini ada Alizar Caniago. Oke, Alizar Caniago. Waduh, ini malah naik orang lain. Sebentar saya turunkan. Salah ya. Alizar Oh, terpental lagi Alizar Caniago. Oke, coba ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Eden, coba kita kasih naik. Ada Eden. Edenok. Oke, terpental lagi. Coba ya. Kristongangi. Coba kita kasih naik Kristongangi. Kristongangi. Ya, selamat malam Kristongangi. Kristongangi. Oke, sabar ya. Sabar. Coba kita kasih naik ada Sujono. Coba kita kasih naik Sujono. Ya, selamat malam Sujono. Ya, selamat malam, Bang. Silakan Sujono, nyalakan kamera. Ya, Sujono. Oke. Ya, Bang? Iya.
Muslim ataukah Kristen, Sujono? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Menggema. Suara Anda ini menggema juga nih. Menggema. Suara Anda ini Menggema. Ya. Apa? Tuh. menggema. Bagusin dulu ya, Bang Kenapa ya. ya? Perangkat Anda bagusin dulu. Nanti kalau sudah bagus baru kesini lagi. Perangkat bagusin dulu. Enggak ada apa-apa. Bagus baru sini. Enggak apa-apa, gundulmu enggak apa-apa. Oke, ya silakan ya. Kalau mau naik ya pastikan sinyal kalian bagus, sinyal kalian kuat ya. Saya ini adalah seorang apologet ya yang memberitakan kepada orang-orang Islam Injil yang sebenarnya. Karena banyak orang-orang Kristen ya, mereka nggak ngerti Injil, lalu memberitakan Injil tapi bukan Injil yang diberitakan. Yang diberitakan adalah nanti ini lagi ya. Ayo silakan. Kita masih teruskan kembali ya. Ada M Brasin 01 ya, M Brasin 01. Ya, silakan M Brasin 01. Selamat malam M Brasin. Malam. Ya. Anda Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Ya sebetulnya banyak, Bang, tergantung. Saya hanya mau menjawab saja. Apa itu? Apakah Anda mau mengakui ini bahwa Allah punya Tuhan namanya Muhammad? Bang, kalau Anda mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh, kalau Anda mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sungguh-sungguh, pasti Anda akan mengakui bahwa Allah punya Tuhan. Siapakah Tuhannya Allah? Enggak. Ya Muhammad. Saya sudah sangat banyak belajar Al-Quran dan hadis. Oke, baik. Sejak dari Mantap kecil. ini. Mantap ini diskusi kita ini. Mantap ini. Oke, baik. Gini Bang, menurut Anda, orang yang mengaku dirinya ateis, orang yang tidak mempercayai adanya Sang Pencipta alam semesta ini, mereka punya Tuhan nggak? Mereka punya Tuhan, ya sebetulnya punya, tapi tidak mengakuinya. Nah, ini nggak pernah baca Quran ini. Saya ini sudah ribuan kali membahas kata-kata Tuhan. Saya udah ribuan kali menjelaskan kepada orang-orang Islam pengertian menuhankan. Tapi masih saja gubluk permanen. Coba nih dengerin saya, Brasin. Orang yang ateis, orang yang mengingkari adanya Sang Pencipta langit dan bumi, mereka itu menurut Al-Quran adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, kata menuhankan hawa nafsunya itu adalah bentuk majas hiperbola, bisa. Nah, di mana majas ini? Jadi mereka mempertuhan hawa nafsu nggak? Tenang. Mereka menjadikan hawa nafsu jadi Tuhan nggak? Nah, Tuhan itu makna sebenarnya apa makna majas? Sebenarnya mana majas? Ya belajar dulu. Ada saja ini orang majas. Ya sudah, gini saja. Coba kau jawab saja dulu ini. Coba dengarkan biar enak kita diskusi ya. Orang-orang ateis. Orang ateis. Orang yang tidak mengakui adanya Sang Pencipta langit dan bumi. Menurut Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya.
Jadi sebenarnya mereka itu punya Tuhan. Tuhannya apa? Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Karena apa? Karena mereka mengikuti kehendak daripada hawa nafsunya itu. Buka dulu kitab Balaghah. Menuhankan hawa nafsu itu namanya majas hiperbola. Ya sudah, apa artinya menuhankan hawa nafsu? Ya kan menuruti hawa nafsu. Itu makna sebenarnya kan menuruti, tetapi karena hiperbola maka diangkatlah kata menuhankan. Oke. Jadi seseorang yang mengikuti takluk kepada hawa nafsunya disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Ya. Iya. Nah, tapi dalam bentuk hiperbola itu. Oke lah, nggak apa-apa lah. Saya turutilah karangan Anda dalam bentuk hiperbola itu, walaupun di Quran nggak ada. Ya bukan karangan, harus pakai ilmu memahami. Emang Al-Quran ada di itu kan Quran harus pakai hiperbola? ilmu, Berarti Quran menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan? Ya, bukan Quran saja, Bible juga ada. Nggak usah Bible dulu. Menurut Anda Al-Quran menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan? Ya, ada juga, namanya juga majas kan. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka ikut Ini ditanya aksen bahasa. apa? Dijawab apa? Saya tanya, apakah Al-Quran menggunakan kosakata yang berlebih-lebihan? Menggunakan hiperbola, iya. Oke, baik. Ternyata Quran menggunakan kata yang berlebih-lebihan. Oke. Jadi kalau saya menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran, berarti Allah mempertuhan Muhammad. Gimana? Ngawur itu. Oke, sekarang saya tanya, benarkah Allah menuruti... Sebentar. Benarkah Allah menuruti hawa nafsu Muhammad? Itu kan ayat di tanya itu apa ya? Benarkah Allah menuruti hawa nafsu Muhammad? Itu kan hadis itu keterangannya. Yang ditanya Hadis benar atau itu, tidak, Pia? Saya itu tanya benar atau tidak? Benar atau tidak Allah menuruti hawa nafsu Muhammad? Hawa nafsu keinginan yang bagaimana? Karena makanya Anda harus mengerti sebuah bahasa dulu. Anda mengerti kosakata. Waktu itu dengar. Sekarang lagi ada gorengan baru nih. Pokoknya kalau tidak membahas Edis, kalian akan sepi. Percaya sama saya. Mau rame bahas Edis TV. Ada satu gorengan baru sekarang, makanan baru bagi para mamon ya. Nih, apa makanan barunya? Mengenai pernyataan saya ketika saya berdebat dengan seseorang muslim yang saya katakan bahwa Yesus memiliki Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu kita memperdebatkan apa maksudnya mempertuhan atau memiliki Tuhan atau menuhankan. Orang yang berdebat dengan saya itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Mana? Saya tidak mengakui, saya tidak. Iya, karena kamu tidak mengerti definisi mempertuhan. Apa mengerti bagaimana? Sudah mengerti apa saya. Apa sih mempertuhan itu maksudnya? Maksudnya apa mempertuhan? Ya menjadikan Tuhan. Gimana maksudnya? Maksudnya menjadikan Tuhan itu apa? Ya tergantung konteksnya bagaimana. Konteksnya dengan apa dulu? Ya kan dengannya. Ya belajar lagi. Coba gini. Jangan berpolemik. Apa kategori sehingga perbuatan itu disebut perbuatan mempertuhan? Ya menjadikan Tuhan bagaimana? Ya tergantung konteksnya bagaimana dulu. Konteksnya tergantung bagaimana tergantung. Ya pertanyaannya bagaimana dulu? Tergantung bagaimana? Ya tergantung lafaz, tergantung kata yang disanding dengan Tuhan itu bagaimana? Kata sanding tergantung. Lah. Ya udah tidur dulu sana. Sulit kamu mengakui kenyataan. Ya silakan.
Aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan namanya Muhammad. Allah itu punya Tuhan. Siapa tuannya Allah? Tuhannya Muhammad, Tuhannya Allah. Tuannya Allah atau Tuhannya Allah siapa? Ya Muhammad, gimana? Karena pekerjaan Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Iman. Ya silakan. Kita kasih naik ada Anis. Anis Lase. Ya silakan Anis Lase. Selamat malam Anis Lase. Macet-macet Anis Lase. Apakah Anda sudah membeli sinyal? Halo? Iya. Ya silakan nyalakan kamera. Kameranya gimana? Kedengeran. Kamera silakan nyalakan. Kirim dulu. Kirim, baik. Tuh, sudah. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda setujui. Udah. Kan nggak bisa. Ya sudah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan dulu ya. Ngapainlah kau naik ke sini? Kau bisukan dirimu, kau tak nyalakan kameramu. Berharap dapat koin nyasar dia teman-teman. Oke. Kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ini teman-teman ya, kita siarannya itu tertunda. Kita baru mulai siaran tuh 8:30 malam. Biasanya kita sudah mulai itu antara jam 7 sampai jam 8 ya. Tapi ini sampai 8:30. Semalam karena tadi itu saya tidur terlambat begitu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Cinta dan Dilema. Wow. Nama yang unik. Ya, selamat malam Cinta dan Dilema. Cinta dan Dilema. Silakan. Kabur. Oke. Kita kasih naik Brekele. Oh, Sadis TV. Silakan Sadis TV, nyalakan kamera Anda. Sadis TV. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Oke, baik saya turunkan dulu ya. Kita di sini lagi mengundang yang Muslim nih ya. Oke, kita kasih naik ada Brekele. Ya, selamat malam Brekele. Malam, Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ini. Kameranya jangan terlalu dekat, Bang. Dekat apa? Dah. Seperti ini loh, Bang, seperti ini. Jangan wajah Anda penuh di kamera itu, Bang. Yang penting kan apa ini? Yang penting on cam. Ini, kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri, Bang. Antat. Nah kan sinyal kau terganggu kan, Des? Itulah kualat kau kan. Oke, baiklah ya, kita turunkan lah ya. Kita tidak menanggapi orang yang agak sedikit ada gangguan jiwa ya. Ayo silakan.
Ini orang-orang menggoreng perkataan saya. Di mana saya mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan dalam sebuah diskusi antara saya dengan Muslim. Tapi ditanya pengertian mempertuhan, nggak tahu itu orang yang ngomong itu. Ya, ayo silakan. Kalian tahu nggak mempertuhan itu apa? Ini adalah topik yang sudah berulang-ulang nih. Ratusan kali saya ngangkat tema ini. Tapi ya memang karena mungkin otaknya memang udah dol, ya bagaimana? Ya, karena udah dol otaknya. Apa kalian pikir Tuhan Yesus mengikuti dirinya sendiri? Apa kalian pikir Tuhan Yesus melakukan kehendaknya sendiri? Coba baca Bible dengan baik. Kehendak siapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kehendak Bapa di sorga. Kita sudah bahas ribuan kali, ratusan kali. Apa pengertian mempertuhan? Paham nggak kalian mempertuhan itu apa? Sungguh nekat yang nyata. Ayo silakan. Apa kalian pikir Tuhan Yesus mempertuhan hawa nafsunya, keinginannya sendiri, mengikuti dirinya sendiri? Tidak. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya, Bapa di sorga. Jadi banyak orang asal ngomong begitu ya, tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada ketua oke sebentar. Kazam sebentar ya. Kita cari yang muslim saja. Kita kasih naik Kazam. Ya. Selamat malam, saudara Kazam. Ya, Muslim bang. Ketua Kungkek. Oh, salah pencet kita. Harusnya Kazam. Ya silakan. Ketua Kungkek. Apakah Anda seorang Muslim? Ketua Kungkek. Ya bang. Ya, abang Muslim bang? Kristen bang, Kristen. Kenapa abang naik ke sini bang? Mau nyapa abang aja. Bang, di sini kita kasih kesempatan dulu kepada yang Islam bang, supaya mereka Oke, sadar. bang. Begitu ya bang ya? Siap bang, siap. Siap bang, siap. Oke, saya turunkan ya bang ya. Mohon maaf ya bang ya. Oke, bang. Oke, Ya, saya bang. turunkan. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, forum ini forum dialog antara Islam dan Kristen. Diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Kasihlah kesempatan kepada orang-orang Islam. Supaya mereka beradu argumen dengan saya. Supaya mereka membalikkan argumen saya. Tapi mereka tidak bisa. Ini yang sedang saya sadarkan kepada mereka. Nah malam ini kita sadarkan mereka bahwa Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu. Karena pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kalau Anda menuruti hawa nafsu Anda mengikuti hawa nafsu Anda, kata Al-Quran, Anda menuhankan. Anda punya Tuhan, Tuhan Anda hawa nafsu Anda itu. Ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Bahasa Bible pun juga sama sebenarnya. Kalau Anda mengikuti hawa nafsumu, misal hawa nafsumu menggerakkan kamu untuk korupsi. Hawa nafsumu menggerakkan kamu untuk mencelakai orang lain. Hawa nafsumu menggerakkanmu untuk mencuri, berzina dan lain sebagainya. Ketika kau dikontrol oleh hawa nafsumu itu, menurut Bible, Tuhanmu itu hawa nafsumu itu. Makanya kau harus ngerti apa itu Tuhan. Udah capek saya ngomong ini.
Bahkan ini sudah menjadi salah satu tema yang sangat membosankan yang saya bahas. Tapi mau gimana, orang nggak paham-paham juga. Menurut bahasa itu, menurut pengertian bahasa itu, maka kesimpulannya memang itu. Bahwa Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad. Karena pekerjaan Allah, menurut istrinya Muhammad, kegiatan Allah menurut istrinya Muhammad adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana Anda ini? Ya silakan. Naik kemari, bantah perkataan saya. Sanggup nggak kamu? Ayo. Silakan yang muslim-muslim, saya kasih kesempatan kepada kalian untuk datang dan membantah perkataan saya. Kita kasih naik ada Sofyan. Sofyan Lehima. Ya, silakan Sofyan Lehima. Sofyan Lehima. Oke, macet ya. Kita turunkan. Kita masih menanti-nanti nih ya. Kita nantikan muslim yang waras. Feriansyah datang lagi nih. Ya, Feriansyah ini teman-teman termasuk pelanggan setia kita, di mana dia ini tidak pernah absen ini kalau kita sedang live ini. Tapi sayang ya, sekalipun dia pelanggan setia, dia juga pelanggan yang belum pernah menggunakan akal warasnya. Makanya sampai sekarang dia masih muslim. Ya, Feriansyah. Oke, baik ya. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada kata Al-Quran. Dari namanya ini dia udah kata Al-Quran. Harusnya dia ini seorang gentleman. Ini tapi udah berapa kali naik, ngomong aja dia nggak berani. Ya, silakan bro. Anda muslim? Muslim bro? Anda lihat kan? Anda menjadi saksi. Anda menjadi saksi betapa umat Islam itu tidak berdaya menghadapi saya. Lemah mereka. Lemah. Iya. Lemah sekali. Oke, kita kasih naik ada... Ini namanya huruf Arab. Coba kita kasih naik ini. Ada mo. Siapa ini? Mahtun. Atau siapa nama Anda? Ya, silakan, nyalakan kamera, bro. Ya, bro. Berisik, Bang. Berisik. Coba Anda pakai perangkat apa ini? Waduh. Hancur bang suara bang. Hancur. Iya, remuk bang, remuk redam. Cobalah, nggak usah pakai begitu. Buat apa sih besar-besaran suara? Yang dibesarin itu akal, jangan suara. Memang kalian orang Islam ini toa aja yang dibesarin ini. Suara dibesarin terus, ditambahin terus toanya, tapi otak nggak pernah dibesarin. Iya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Silakan bang. Saya mau tanya, apa itu bang? maksud tema kau itu, aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan. Nah kan tersenyum dia. Suara Anda terlalu pelan sekarang. Lancar. Coba pakai headset, tetapi tidak perlu pakai efek, tidak perlu kamu bikin suaramu biar menggelegar. Yang menggelegar itu otaknya bang, akalnya menggelegar gitu loh.
keren. Jangan suara yang menggelegar. Ya, silakan. Dengar? Dengar. Dengar? Dengar. Oke. Anda... Coba kau jelaskan tema kau. Oke, baik. Baik, jelaskan tema saya. Jadi begini, Bang. Apa yang dimaksud mempunyai Tuhan atau mempertuhan? Banyak orang tidak tahu yang dimaksud mempunyai Tuhan atau mempertuhan. Begini, Bang. Menurut Al-Quran, orang yang menuruti tahluk, taat, tunduk kepada hawa nafsunya, mereka ini punya Tuhan siapa? Allah atau hawa nafsunya? Coba ulangin. Orang-orang yang mengikuti tahluk, taat, tunduk kepada hawa nafsunya, orang-orang ini menurut Al-Quran punya Tuhan itu siapa? Allah atau hawa nafsu? Hawa nafsu lah. Hawa nafsu. Bagus, ini Anda pintar ini. Kenapa kok mereka disebut oleh Al-Quran bahwa mereka punya Tuhan itu adalah hawa nafsu, bukan Allah? Kita mesti tahu apa definisi Tuhan itu. Pertama, dalam Al-Quran itu kita tidak boleh terjemahkan dengan bahasa selain Quran. Inna anzalnahul Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran itu dari bahasa Arab. Coba kamu berpikir, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Jadi jika engkau mentafsirkan Quran itu, engkau bukan ahlinya, engkau akan tersesat macam kau sekarang. Kau sesat. Oke, baik. Sekarang kalau orang menuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, tahluk kepada hawa nafsu, berarti Tuhannya itu adalah hawa nafsu, betul? Maksud Tuhan di sana bukan Tuhan yang mencipta segala-galanya. Saya tidak bilang yang menciptakan. Saya tidak berbicara mengenai, inilah teman-teman. Saya tidak bilang masalah sang pencipta. Saya bilang Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuan. Tuhan sama. Seseorang atau sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Menghambakan diri. Itu maksudnya. Bukan maksud begitu. Menghambakan bukan. Salah tafsir. Kau sudah salah tafsir. Terus gimana? Mengikuti nafsu itu bukan maksud bertuhan kepada nafsu. Dia hanya mengikuti. Ya, buka Quran surat Al-Jazziyah nomor 23. Coba silakan. Buka Quran surat Al-Jazziyah nomor 23. Balik lagi nih orang. Kau bukalah, sebab saya punya Quran ada dalam bilik. Saya malas mau masuk. Buka. Kau sendiri buka. Saya hafal ayatnya. Saya hafal ayatnya. Quran surat Al-Jazziyah nomor 23. Maka pernahkah kamu melihat? Kejap. Itu bukan Quran, itu terjemahan. Quran itu bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Baik, Anda saya suruh baca Quran dalam, baik, Anda saya suruh baca Quran dalam bahasa Arab ya. Sabar ya. Kau yang baca, sebab kau yang lomba baca huruf Arab lagi nih. Lomba baca huruf Arab. Aku sudah beritahu. Baik. Quran itu bukan terjemahan. Al-Jazziyah 23 ya. Oke. Kita bukakan surat Al-Jazziyah nomor 23. Ini ayat yang sudah berulang-ulang kita jelaskan kepada muslim ya. Tapi selalu ada pasien baru yang tidak mengerti Al-Quran. Sebentar diakuinya Tuhannya hawa nafsu, sebentar tidak. Baik. Kita balikkan. Nih. Ini Al-Quran atau bukan? Coba. Al-Quran berbahasa Arab. Oke, Al-Quran berbahasa Arab. Coba kita artikan satu persatu. Silakan. Coba. Ini kan Anda yang Muslim kok baca. Jadi saya.
Kau yang tunjukkan. Oke. Sekarang nih. Oke, kau menghujat Afa, Islam, oke. kau menghujat agama. Afa Raita. Betul. Aita. Oke. Mini. Loh, gimana ini? Malah ketawa-ketawa, malah lomba baca huruf Arab. Tidak. Oke, Masalah sekarang. Oke. Di sini jelas diartikan. Tahukah kamu, wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, ada nggak di sini kata-kata menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Nah, Tuhan itu apa? Sang pencipta di Kita sini. tahu definisi Tuhan itu apa? Adakah Tuhan yang itu orang ya mengikut Tuhan nafsu itu, Tuhan menyembah? Tuhan sama gimana? Tidak Di sini semua jelas-jelas dinamakan. dikatakan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hanya Maksudnya apa? mengikut, Apakah mereka bukan menjadikan menyembah. hawa nafsu sebagai sang pencipta? Bukan menyembah, hanya mengikut. Ya, menyembah. mereka Lain. mengikuti. Tuhan itu disembah. Mereka mengikuti mengikuti. hawa nafsunya, betul? Hah? Oke, sekarang menurut Aisyah, Allah mengikuti hawa nafsunya Muhammad nggak? Ya. Oke, berarti Allah mentuhankan Muhammad, betul? Nah, Bukan semua yang berat, Tuhan saudara-saudara. yang dikatakan Tuhan itu yang disembah, bukan yang mengikuti, yang disembah. Kau kena Sekarang paham balik definisi. lagi. Ya, tidur dulu Kena di paham sana, tidur kau di sana. Ya, menyadarkan orang Islam akar mane. Tadi sudah saya jelaskan, dan ini sudah termasuk tema yang membosankan. Walaupun ada seseorang mengaku ateis, walaupun ada seseorang yang tidak mengakui bahwa dunia ini diciptakan, dia tidak mengakui adanya sang pencipta, jangan kamu kira mereka tidak punya Tuhan. Ada Tuhan mereka. Tuhan mereka itu hawa nafsu mereka. Keinginan mereka itulah hawa nafsunya. Tuhannya. Makanya Anda pahami bahasa Quran dan bahasa Bible itu. Perut aja bisa jadi Tuhan. Ada di dalam Bible itu. Tuhan mereka, ilah mereka, Allah mereka itu adalah perut mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka mengikuti kemauan-kemauannya itu. Gimana ini? Yo, silakan. Babak belur Anda kalau nak coba, silakan. Bang Azam, silakan. Baik. Silakan Azam, nyalakan kamera. Oke. Halo. Ya, Azam, Anda adalah satu dari miliaran orang Islam yang dalam tanda kutip sedikit lebih memahami Al-Quran ketimbang mereka. Ya silahkan bernarasi dulu. Karena Baik. itu cukup menantang. Begini Azam. Statementnya dari tadi. Ya, begini Azam. Banyak orang menggoreng setiap perkataan saya. Setiap saya ada ngucapin kosakata yang kontroversial, langsung digoreng jadi konten. Ya. Sekarang modelnya begitu. Dari agama saudara sendiri. Ya, Iya, bahkan sekalipun dari orang-orang Kristen yang saya katakan Yudas, ya, Yudas Iskariot masa kini. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. Nah itu. Rudi Iskariot, bom Iskariot, nah itu contohnya. Gini, ya karena mereka harus menjual temannya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan penonton. Mereka itu adalah orang-orang yang haus pengen ditonton orang. Iya, demi sekedar itu, hanya sekedar itu. Gitu loh. Yang penting rame orang nonton saya, apapun saya lakukan.
Oke, Bung Azam. Oke, silakan. Bung Azam, kita coba nih, kita didik nih orang-orang awam. Kita kasih pengertian dulu bahwa kata Tuhan itu sebenarnya kosakata yang tak pernah ada dalam Al-Quran dan juga tak pernah ada dalam Injil. Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian kosakata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Nah, setuju nggak Anda? Ya, itu dari Tuhan, Iya. Itu Kata dari Tuhan Tuhan, itu kesalahan translate dari seorang misionaris penyebar agama Kristen ke Indonesia pada abad 16, saya baca begitu. Oke. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Tuhan. Nah ini akibat Ya, daripada kesalahan yang sudah mendarah daging sehingga orang itu membedakan Tuhan dengan Tuan. Padahal itu kata yang sama itu. Setuju? Iya, sepakat sampai situ. Sampai situ sepakat. Makasih Yolanda, makasih. Nah, apa pengertiannya? Pengertiannya itu adalah sesuatu ataupun seseorang yang kepada sesuatu itu kita menaklukkan diri. Itulah yang dimaksud Tuhan atau Tuhan, betul? Bisa. Boleh didefinisikan seperti itu, masih dapat diterima oleh logika. Ya. Lawan katanya Tuhan apa ini? Budak. Budak atau Hamba. Hamba. Jadi lawan katanya Tuhan tuh hamba. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Telepon saya sudah ditelepon, nggak bisa langsung pura-pura ditelepon. Ketika kebenaran semakin dekat. Lanjut, sudah saya tolak. Ketika kebenaran sudah dekat, sudah mulai nih ditelepon-telepon. Sinyal sudah mulai macet-macet nih. Macet-macet sinyal udahan. Teleponnya lanjut, sudah saya tolak teleponnya. Lanjut, sudah saya tolak. Baik. Jadi, kalau kita paham dengan sebuah kosakata, maka kita akan simpulkan dari setiap bacaan kita terhadap Quran dan terhadap Bible. Di dalam Bible, kepada siapakah Yesus menaklukkan diri? Kepada iblis atau kepada Bapa di surga? Dalam Bible ya tidak tahu ya. Mungkin kepada Yesus dan Bapa di surga mungkin. Iya, kepada siapa Tuhan Yesus di dalam Bible menaklukkan dirinya? Oh, kepada Bapa di surga jelas. Kepada Bapa di surga. Itulah yang saya maksud Yesus punya Tuhan. Siapa? Ya Bapa di surga. Tapi banyak orang Kristen tidak mau mengakui itu. Karena apa? Ya karena takut sama orang Islam. Kalau Yesus punya Tuhan, itu tidak membuktikan bahwa Islam itu benar. Sama sekali tidak. Juga tidak berharap validasi dari pihak manapun. Nggak ada. Tidak ada pembuktian bahwa Islam benar kalau Yesus punya Tuhan. Bahkan nggak ada hubungannya. Iya, betul. Tidak, Islam gitu juga tidak mengharapkan validasi dari agama manapun. Lanjut. Iya, makanya tetapi kan saya bilang sekarang ini banyak orang-orang dalam tanda kutip ya, mohon maaf ini, DUNU, dungu. Begitu loh. Nah, orang-orang ini yang ingin saya sadarkan ini. Ya. Nah, maksud saya sekarang begini Ajam. Banyak yang ngechat saya ini, banyak yang ngechat saya nih, aduh. Oh, jelas lah. Jelas. Udah bunyi-bunyi HP saya, kedengaran kan? Coba. Ya sih dalam Muslim sudah mulai lah panik. Cepat. Begini Azam. Kalau kita baca Bible, di dalam Bible Tuhan Yesus berdoa. Hati-hati nih, hati-hati Anda jatuh terjebak kepada paham oneness. Ya, di dalam Bible, Tuhan saya bersaksi. Ini langsung saya bersaksi. Langsung gitu, biar cepat. Ini saya sudah mengerti semua. Oke, jadi aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan dan aku pun bersaksi bahwa Allah punya Tuhan, namanya Muhammad. Dasarnya begini.
strawman falasi itu. Baik, Itu strawman dasarnya falasi namanya. Coba. ketika kita membaca Al-Quran, selalu saja Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Bahkan Aisyah memvalidasi perkataan tersebut. Bahwa Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51, bagaimana Allah mengatakan melalui Al-Quran tentu saja, dan itu saya percaya itu karangan Muhammad sendiri, bahwa Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Lalu kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Apakah Anda setuju dengan perkataan Aisyah? Begini, terkait dengan surah Al-Ahzab yang tu'wi ilaika man tasya wa turji ilaika man tasya, itu berbicara mengenai giliran istri, mau dari istri ke-11, ke-10, ke-9, itu tidak ada batasan untuk Nabi mau memulai dari istri yang keberapa dulu untuk giliran malamnya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad berhak mencampuri wanita mana saja yang dia kehendaki. Itu tentu bertentangan dengan konsep teologi dan khazanah keislaman yang resmi dan diakui oleh seluruh para teolog-teolog muslim. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pernyataan Aisyah, itu pernyataan manusiawi yang cemburu biasa. Itu bukan dalil. Pernyataan Aisyah bukan dalil. Berarti Aisyah kurang ajar. Berarti Aisyah kurang ajar. Bisa dikatakan demikian. Apa? Bisa dikatakan demikian karena itu bukan dalil. Sebentar. Apakah bukan dalil itu? Sebentar. Aisyah. Apakah Aisyah seorang yang kurang ajar? Aisyah seorang yang berlebihan dalam hal ini. Dalam konteks ini, Aisyah radhiyallahu anha seorang yang berlebihan. Bukan oke. Jadi jangan mau digiring, itu bukan dalil pernyataan Aisyah. Jadi perkataan Aisyah itu kurang ajar. Pernyataan Aisyah adalah pernyataan seorang wanita yang keterlaluan dalam konteks ini ketika mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar berarti dia, teman-teman. Inilah yang saya bilang, Ajam, kamu di sini sudah berstandar ganda. Bukankah orang-orang Islam sendiri yang mengatakan bahwa Aisyah itu seorang yang cerdas? Dia adalah satu-satunya wanita yang banyak meriwayatkan hadis, betul? Betul. Lalu kenapa kamu di detik yang sama mengatakan bahwa dia kurang ajar kepada Muhammad? Rekaman ini ulang mana pernyataan saya menuduh Aisyah kurang ajar. Saya mengatakan bahwa dia menuduh, Aisyah berlebihan dalam konteks ini. Dia mengatakan nggak bahwa Allah itu hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, itulah pernyataan yang berlebihan menurut saya. Ketika dia mengatakan begitu, pernyataan itu benar atau salah? Pernyataan itu keliru. Keliru, keliru. Kalau begitu, dia mengeluarkan statement yang kurang ajar nggak kepada Allah dan Rasulnya? Itu pernyataan yang tidak tepat. Iya, kurang ajar nggak itu? Diksi-diksi akademis. Enggak, kita menggunakan diksi-diksi yang akademis. Tidak menggunakan diksi tidak boleh. Dia mengatakan kurang ajar. Itu pernyataan saya tepat. Aisyah keliru dalam bab ini. Dalam konteks ini mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah engkau menginginkan sesuatu atau nafsumu menghendaki sesuatu kecuali Tuhanmu menurunkan ayat mengenai hal itu. Itu keliru, tidak tepat. Saya tidak mengatakan itu keliru. Saya mengatakan itu tepat karena berkali-kali Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ketika Muhammad pengen ini turun ayat. Ketika Muhammad pengen itu turun ayat. Selalu ketika Muhammad menginginkan sesuatu, ada ayat yang akan membenarkan omongan Muhammad tersebut. Nah, itulah kenapa Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah, itulah penggiringan opini namanya. Tidak masalah kalau hal seperti itu digunakan untuk mencari. Baik, intinya begini. Siapa yang lebih bisa dipercaya? Istrinya Muhammad sendiri apa orang lain yang hidup ribuan tahun setelah Muhammad?
Ya siapa saja yang membawa kebenaran, tentunya begini, pada saat itu siapa yang menuduh Rasulullah seperti itu selain Aisyah? Kan mereka juga pendapatnya dapat dijadikan sebagai argumen. Kalau memang apa yang dinyatakan oleh Aisyah itu benar, siapa yang mendukung pernyataan tersebut? Jadi menurut Anda, orang yang dekat dengan Muhammad, orang yang bersama-sama dengan Muhammad, bahkan kalian katakan cerdas, istri kesayangannya Muhammad, orang yang sama dengan orang yang memfitnah Muhammad. Begini, saya kasih tahu ya, saya berikan sebuah analogi. Ketika saya mengatakan Edis cerdas, apakah saya mengatakan Edis tidak bersalah? Belum tentu. Meninggal dunia, selesai. Nah, gimana? Oke, jadi menurut Anda nih, pernyataan Aisyah tidak lebih baik daripada pernyataanmu? Belum. Hah? Betul, saya ulangi, betul. Oke. Keliru, Aisyah keliru Tapi dalam baik, konteks kita pada itu. kesimpulan saja sekarang, biar kita nggak debat kusir. Seandainya, Oke. pernyataan Aisyah itu adalah kebenaran, maka betul nggak kesimpulannya bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad? Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah? Seandainya gini. Oke, itu sebuah pengandaian. Seandainya pernyataan Aisyah itu benar, saya terjun dari Monas. Nah, berarti begini Azam, biar enak kita diskusi. Berarti kalaulah benar perkataan Aisyah, maka statement ini menjadi benar bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah, betul? Sayangnya tidak benar. Siapa yang membenarkan? Seandainya benar, tersebut? tenang dulu, tenang. Ini kan Anda mengatakan bahwa perkataan Aisyah yang salah, ya kan? Anda demi menyangkal bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad, maka Anda harus tolak perkataan Aisyah itu. Nah, sekarang kebalikannya. Saya tolak karena salah. Oke, sekarang seandainya perkataan Aisyah itu benar, bahwa seandainya perkataan Aisyah itu adalah fakta yang sesungguhnya, maka statement saya menjadi benar bahwa Muhammad adalah Tuhannya Allah. Definisi mempertahankan menurut definisi saudara adalah sosok yang tunduk dan patuh bantahan. Langsung akrobat lagi dia, akrobat. Ini bukan akrobatik retoris, ini adalah metodologi berdiskusi yang ilmiah. Azam, kita ini kan tadi sudah sampai kepada titik kesepakatan apa itu mempertuhan. Mempertuhan adalah suatu perbuatan menghambakan diri terhadap sesuatu. Kenapa dia dikatakan menghambakan diri? Karena dia menaklukkan dirinya untuk menuruti keinginan-keinginan daripada sang Tuhan atau Tuhan itu, betul? Sejak kapan Allah takluk kepada Nabi Muhammad jika merujuk definisi yang Anda buat? Sejak kapan takluk? Karena Allah hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Hanya itu berarti dibatasi pada konteks tersebut. Sejak perkataan kapan? Aisyah apa sih? Perkataan Aisyah begini. Aku tidak pernah melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali ia begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Berarti dalam penglihatan Aisyah, di dalam pengalaman hidup Aisyah, dia tidak pernah dapati Allah itu selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Itu kan pernyataan seorang wanita. Yang namanya wanita tingkat cemburunya tinggi, masih muda, dan bukan dalil pula. Kita tidak jangan gini. Jangan kita tolak dulu perkataan Aisyah. Makna dari perkataannya itu yang kita bahas. Azam, kita tidak sedang menolak atau dengar Azam. Kita tidak sedang menolak atau menerima perkataan Aisyah. Kita bicara dulu konten atau isi atau makna dari perkataan Aisyah itu. Makna dari perkataan Aisyah adalah bahwa dia tidak pernah dapati Allah itu kecuali Allah itu hanyalah sigap menuruti hawa nafsu Muhammad. Betul? Kalau pernyataan ini dibenarkan, maka mendukung argumentasi yang Anda bangun. Tapi sayangnya pernyataan ini tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Keliru.
Bahkan semua orang, saya yakin pada saat ini akan menyalahkan Aisyah dalam bab ini. Iya, makanya saya bilang Meninggal dunia. demi Anda ingin menolak kenyataan, maka Anda harus salah-salahkan Aisyah. Bukan salah-salahkan. Sesuatu yang salah harus disalahkan. Karena itu memang keliru. Ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan wanita kepada Nabi Muhammad itu semua memiliki motif atau latar belakang yang berkaitan dengan hukum. Ya sudah, intinya kita sudah dapati bahwa ya memang begitu. Kenapa kita debat kusir? Intinya kita dapati bahwa Ya, nggak apa-apa. Azam di sini harus menyalah-nyalahkan Aisyah. Saya salahkan Aisyah dalam bab ini. Aisyah disalah-salahkan. Baiklah Azam, saya rasa sudah cukup. Ya, terima kasih. Sama-sama Azam. Yang jelas saya sudah. Intinya Terakhir saya terima kasih juga sudah diizinkan naik dan saya sudah menjelaskan. Semoga penjelasan ini teman-teman bisa dijadikan sebuah referensi baru agar tidak terlalu ngamuk-ngamuk lah kalau naik di tempatnya Edis. Minimal punya argumen lah begitu ya. Jangan mempermalukan. itu bagus. Itu aja dari saya. Itu bagus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Azam, saya turunkan. Ya, terima kasih. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka ingin membantah, mereka harus nyalah-nyalain Aisyah dulu. Ya kan? Kalau perkataan Aisyah itu benar, bahaya itu teman-teman, bahaya. Karena menurut Aisyah, Allah itu ya begitu. Di mata Aisyah, Allah itu seperti itu. Didapati seperti itu. Menuruti kemauan atau hawa nafsunya Muhammad. Ya, dan tidak ada yang selain daripada itu. Itu saja yang didapatinya. Oke, kita kasih naik ada Rizal Kavela. Ya, selamat malam Rizal Kavela. Halo Dis. Halo Rizal Kavela, Muslim Bang ya? Iya dong, masa Ya, sudah menyimak Bang dari tadi? Sudah dong. Oke, setuju dengan Azam bahwa Aisyah di situ mengeluarkan statement yang kurang ajar kepada Muhammad? Dis, aku mau nanya boleh? Takut orang Islam kalau ditanya. Nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Karena mereka takut ditanya agamanya. Silakan. Katanya Yesus punya Tuhan, Dis. Apa betul katanya Dis Iya, lo? betul. Jadi Tuhan yang mana satu Dis? Banyak kali Tuhanmu Dis. Makanya inilah yang sedang kita bahas. Anda ngerti nggak Tuhan itu apa? Dis, aku nanya lagi. Nah, ditanya Tuhan itu apa, lari kemana-mana. Tuhan itu apa sih? Tuhan tuh yang menciptakan kita lah. Tuhan tuh maha kuasa. Di mana ada kosakata Tuhan dalam Quran? Kalau ada saya lompat dari Monas. Tuhan tuh maha segalanya, Dis, maha kuasa. Terus Edis itu Tuhannya kenapa Yang ditelanjangin? ditanya yang mana, dijawab yang mana. Dengar. Kalau kita mau diskusi yang akademis, coba saya pengen tahu. Ada nggak huruf T-U-H-A-N di dalam Al-Quran? Kan aku sering nonton. Itu kan sering udah diperjelas sama Gus Wafi. Kok kamu itu aja yang ditanya? Kenapa kamu masih mempertanyakan kepada saya pertanyaan yang sama juga? Bukan, kamu kan nanya. Makanya saya bilang Tuhannya Allah itu adalah Muhammad. Itu kata kamu. Kamu kan memaksa orangnya. Kok memaksa? Makanya saya tanya sama kamu, apa itu pengertian mempertuhan? Dis, ini ya. Aku ya. Coba kamu tanya sama anak SD, tapi yang Islam ya. Iya, kalau ngapain nanya sama anak SD ya? Kalau nanya sama anak SD, pasti jawabannya kacau balau. Kalau anak SD itu bilang, makanya otak kalian sama dengan anak SD. Kalau anak SD itu Nabi Muhammad itu bilang Tuhan, aku loncat dari Monas. Itu kamu yang maksa. Ya, karena rujukan kamu anak SD, orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa. Dis, Tuhan Muhammad itu bukan Tuhan. Kamu aja yang ngeyel, lah dijelasin ngeyel. Jadi hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak?
Itu ke situ udah dijelasin. Coba, menurut Al-Quran, ada nggak yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Maksudnya? Pura-pura nggak tahu nih. Saya tunjukin ayatnya sama kamu. Saya balikin kamera saya. Ya. Sungguh nekat yang nyata. Perhatikan, saya turunkan. Bentar, ini saya yang bilang ya, tunjukkan. Nih, Tuhan ya. Tuh, coba dengerin. lihat ya. Ini ayat Quran bukan? Iya, ayat Quran. Nah, Oke, Quran. Coba kamu yang baca. mana? Ya udah kamu aja yang baca, Dis. Tahukah kamu, berarti nggak bisa baca ini. Memang benar ini seperti Muhammad. Pantesan dia masih Islam. Nih, saya bacakan. Tahukah kamu, Ya. maksudnya wahai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pertanyaan saya, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Coba kau jawab singkat dulu coba. Menurut Al-Quran, adakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Yang Tuhan tuh Allah, Dis. Kok hawa nafsu Tuhan gimana kamu, Dis? Makanya mereka lagi nonjokin Qurannya sendiri, lagi berantem sama Quran. Kamu aja yang maksa. Jadi ayat ini salah. Ya kan Allah yang Tuhan, Dis. Masa nafsu? Jadi di sini hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan nggak? Mana ada hawa nafsu di Jawa? Ini? Mana ada bacaan hawa nafsu? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Mana? Gak nampak. Ya Tuhan, ternyata buta huruf kayak Muhammad. Rizal, kamu bisa baca? Bisa? Oke, coba kamu baca ini. Ya udah baca, aku dengerin. Dari tadi saya disuruh baca. O-R-A-R-A-N orang. Y-A-Y-A-N yang. M-M-E-N-N-Y-J-A-J-D-I-D-kan menjadikan. Dengar. Kau kan nggak bisa baca. Kau kayak Muhammad, buta huruf. Makanya saya bacain. Orang yang menjadikan udah tahu hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Begini, Dis, hawa nafsu kita tuh. Ya, Pertanyaannya, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya, sama niat kita tuh hawa nafsu. Ada nggak? Ya ada. Ada. Berarti siapa Tuhannya mereka? Hawa nafsunya atau Allah? Ya bukan gitulah. Di situ kan kamu tuh kayak anak TK kalau Dah kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tidur di bawah sana. Ini kurang jelas bagaimana sih ayat ini? Surat Al-Ahzab nomor 23. Ini loh. Kamu ngerti nggak maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh ngerti nggak? Nih loh. Tahukah kamu, wahai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini ada ini orang yang bertuhankan kepada hawa nafsu. Oh, mau masih ingkari. Kenapa dikatakan bahwa hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena dia menaklukkan, menundukkan diri, mengikuti, mentaati hawa nafsunya. Dia menuruti hawa nafsunya. Kata Al-Quran, orang-orang tersebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Gimana kamu ini? Sekarang pertanyaan saya, siapakah yang ditaati oleh Allah? Siapakah yang dituruti hawa nafsunya oleh Allah? Ya Muhammad. Kata Aisyah. Kata Aisyah, Allah itu nurut-nuruti kemauan Muhammad. Mana Anda ini? Nah, konteks pada waktu itu kita sedang membahas. Kalau kalian baca Bible, coba buka Alkitab. Kepada siapakah Tuhan Yesus
taat kepada siapakah Tuhan Yesus menundukkan dirinya sehingga ia ikuti? Kepada Bapa di surga. Makanya Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Bapa di surga. Gitu loh. Masalahnya kau ngerti nggak maksudnya mempertuhan, punya Tuhan itu kau ngerti nggak maksudnya? Maksudmu Yesus seorang ateis begitu? Maksudmu Yesus seorang yang menuruti hawa nafsunya? Sungguh nekat yang nyata. Yuk, silakan. Kita teruskan lagi. Silakan, Anda naik kemari. Silakan, berargumen dengan saya. Ayo, silakan. Ayo, kita kasih naik ada saudara Gim KR. Gim KR. Terima kasih Bang Toyo, terima kasih. Ya, Gim. Ya, silakan Gim, nyalakan kamera Anda. Mida. Ya, Mida. Ya, Mida. Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan nyalakan kamera, Pak. Udah, Dis. Belum nyala. Silakan. Yuk. Gelap, Bang. Jangan, oke, silakan. Ya, sudah sekarang. Anda sudah menyimak dari tadi, Bang? Ya, nyimak, Dis. Oke. Anda sudah mengerti apa itu mempertuhan? Apa? Anda sudah mengerti apa itu mempertuhan atau menuhankan? Mempertuhan ini menghambakan lah. Ya, menghambakan dirinya. Nah, di dalam Bible, apakah Yesus adalah hamba Tuhan? Jelas. Orang yang mengingkari Yesus sebagai hamba Tuhan, itu orang gendeng dia. Begitu. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu tidak membuktikan Islam itu benar. Tidak sama sekali. Gitu loh. Nah, kalau kita betul-betul memahami Bible, itu kita sampaikan kepada orang-orang Islam, tidak berat bagi seorang Islam itu akhirnya menerima Bible itu. Dan mengganti Tuhan mereka yang Allah dan Muhammad menjadi Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus. Tapi jangan lupa juga, apa kehendak Bapa di surga? Bapa di surga ingin supaya setiap lutut, supaya setiap orang takluk kepada anaknya. Menjadikan anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kehendak Bapa di surga. Keinginan Bapa di surga itu. Supaya semua manusia mentuhankan Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kepada siapa umat muslim taat atau menaklukkan dirinya? Supaya tunduk mengikutinya. Taat kepada Allah dan Rasulnya lah, Dis. Iya, Allah dan Rasulnya. Bisa nggak Muslim taat, patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad? Iya, semua juga lewat nabi-nabinya lah, Dis. Begitupun zaman Nabi Musa ya. Tidak, ini salah Anda. No, Ini kesalahan fatal. Dengar. Kalau Anda mengakui bahwa Islam menaklukkan diri kepada Allah dan Muhammad, itu saya setuju. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa orang harus taat takluk kepada Nabi, ini pernyataan yang sangat berbahaya di dalam Bible. Ya sekarang tenang Bang, tenang dulu. Biar saya selesaikan dulu. Gini. Musa itu menjadi orang yang membangkang melawan Tuhan karena dia punya paham seperti Anda ini. Kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Karena dia mengatakan aku. Iya, jadi tidak boleh orang itu taat kepada Nabi. Tidak boleh orang itu menaklukkan diri kepada Nabi. Ini bahaya. Karena Nabi itu berbuat salah, dia berbuat dosa. Kalau kita baca Bible dengan teliti,
seseorang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus juga firman. berbuat dosa, Tenang. Seseorang harus patuh, taat, tunduk, menaklukkan diri kepada firman Tuhan. Bukan kepada nabi. Ini bahaya ini. Karena nabi dengan Tuhan itu berbeda. Jadi makanya nabi-nabi selalu berbicara, beginilah firman Tuhan. Dia tidak pernah ngomong, beginilah perkataanku, nggak bisa. Jadi satu kali lagi saya katakan kepada kalian, setiap orang harus menaklukkan dirinya kepada sang firman, kepada firman Tuhan. Nah, Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Jadi kita harus menaklukkan diri kita kepada Yesus. Taat kepada Yesus, patuh kepada Yesus. Nggak boleh taat kepada nabi, karena nabi berbuat kesalahan. Inilah yang kalian lakukan. Kalian menaklukkan diri kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Udah macet-macet dia. Bentar lagi kepental dia. Nah kan, terpental kan? Jadi itu ya teman-teman bedanya ya. Tahu nggak? Kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Karena dia telah mengambil kemuliaan Tuhan. Ya kan? Dia katakan aku. Padahal nggak boleh begitu. Nabi-nabi berbuat kesalahan. Daud berbuat salah. Semua nabi-nabi itu berbuat kesalahan. Makanya kita tidak boleh mentaati atau menuruti atau menaklukkan diri kepada nabi, nggak bisa. Kita mentaati, menaklukkan diri kepada firman Tuhan yang disampaikan nabi-nabi. Bukan kepada nabinya. Bahkan nabi tersebut harus takluk kepada sang firman itu. Siapa sang firman itu? Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus beda dengan nabi-nabi. Ada perbedaannya. Dia nabi, tetapi dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Begitu. Ya. Apakah ketika kalian membaca Bible, kalian harus mengingkari apa yang tertulis dalam Bible? Sampaikanlah Bible itu apa adanya. Sekarang ada sebuah semacam kecelakaan berpikir yang sudah banyak dianut orang. Kalau Yesus punya Tuhan, lalu itu mengakibatkan Islam benar. Berarti kamu gini. Kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Islam benar. Iya, berarti kamu gini juga. Gimana? Itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Baca Bible. Apakah di dalam Bible Yesus sebagai seorang ateis? Tidak. Apakah di dalam Bible Yesus seorang yang berdoa? Iya. Tapi orang bingung, Tuhan kok berdoa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bingung kan? Bingung. Makanya saya berkali-kali menjelaskan apa sih Tuhan tuh maksudnya apa? Tuhan kepada Yesus tuh maksudnya bagaimana pengertiannya? Sang Mesias. Di dalam Lukas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya Tuhan di situ? Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias, the Messiah. Gitu loh. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di di sumur Yakub. Ada seorang perempuan Samaria di situ yang sedang menimba air. Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria itu. Apa kata perempuan Samaria itu kalau kalian cek di dalam terjemahan? Apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu? Berikanlah aku air, katanya. Lalu kata perempuan itu apa? Tuhan, engkau tidak punya timba. Kalau kamu tidak ngerti apa itu Tuhan, ya konslet kamu memang.
Apakah perempuan Samaria itu tadinya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelumnya? Tidak pernah. Itulah pertama kali perempuan Samaria itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia panggil, dia sapa Tuhan Yesus dengan kata-kata Tuhan. Apakah kau pikir di situ perempuan Samaria itu menganggap Yesus sang pencipta langit dan bumi? Ya tidak. Kata Tuhan di dalam Bible itu, bahasa aslinya itu kurios. Lord artinya, my Lord. Sapaan, itu sapaan. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Itu kata yang bisa digunakan, disematkan kepada manusia yang mulia, bisa juga disematkan kepada yang di sorga. Sama kayak orang Jawa, kalau orang Jawa ngomong yang duduk di tahta, yang memerintah, itu dipanggil Gusti. Daulat Gusti. Itu kan, kalau kita lihat film-film zaman dulu itu, Brahma Kumbara atau apa, begitu. Ketika mereka menghadap raja, mereka akan berkata, Daulat Gusti, katanya. Surga juga Gusti. Kalau ada Gusti berdoa kepada Gusti itu nggak bingung. Yang bingung kamu. Bingung kamu ada Gusti berdoa kepada Gusti. Tuhan berdoa kepada Tuhan, kamu bingung. Karena kamu tidak memahami sebuah kata. Itu masalahnya di situ kamu. Makanya kamu pusing terus kalau baca Bible. Tiap hari omonganmu omongan yang sama. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada Tuhan punya Tuhan. Kau bingung ada Tuhan punya Tuhan. Kalau saya tunjukkan di dalam Qur'anmu ada Rob punya Rob. Kamu kaget nanti. Gimana kamu itu? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Fanny. Ya, silakan Fanny. Tidak. Selamat malam. Nah, tidak. Dia yang naik, dia yang tidak. Ayo, silakan. Mari kita memahami Bible supaya kita mengerti. Jangan Anda jatuh kepada pemahaman oneness. Yesus kan Tuhan. Iya, dia berdoa kepada Tuhan kan dalam Bible? Iya. Berarti nih dia berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti kamu juga gini. Kalau kamu katakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, maka kamu memang tidak waras lagi. Begitu. Saya sekarang mengeluarkan kata-kata yang keras biar sadar. Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga yang kepadanya Tuhan Yesus menaklukkan dirinya. Taat, patuh, tunduk kepada Bapa di sorga. Teladan seperti itulah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita meneladani Dia. Begitu loh. Lalu jangan Anda membuat kesimpulan Islam jadi benar. Itu kesimpulan yang dungu. Begitu loh. Justru orang Islam itu harus ganti Tuhannya. Jangan lagi Muhammad dan Allah. Begitu loh. Kepada siapa Yesus menghamba? Kepada siapa Tuhan Yesus menghamba? Kepada Bapa di sorga. Jadi orang-orang Islam kalau memang kalian mau mengikuti Tuhan Yesus, kalian juga harus menghamba kepada Bapa di sorga. Jangan menghamba kepada Allah. Gimana? Marilah, terima kasih. Marilah kita mengimani Bible. Jangan kita mengimani kata orang tentang Bible. Enggak. Bible-nya itu. Ya. Saya kalau mau pura nih. Kristen itu bukan apa kata orang tentang Bible. Kristen itu adalah apa kata Bible. Bukan apa kata orang tentang Bible. Makanya baca Bible itu.
Kalau kau belum baca, ya kamu masih cuma dengar kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Ya, bukankah seperti itu? Apa yang ingin Tuhan Yesus inginkan? Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa aku ini? Kata orang dia bilang. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah nabi yang akan datang. Ada yang mengatakan engkau begini, begini, dan begitu. Apa? Keinginan Tuhan Yesus apa? Menurut kamu, siapa aku ini? Jangan kata orang. Begitu loh. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Bukan kamu yang berkata-kata itu, tetapi perkataan itu datang dari sorga. Begitu. Jadi perkataan itu sudah terjawab siapa Yesus. Dia adalah sang Mesias. Nah, Mesias itu gelarnya itu yaitu gelarnya itu. Gelarnya itu Sang Gusti yang akan memerintah di bumi ini sampai selama-lamanya. Karena Bapa di sorga itu tidak seperti kita. Bapa di sorga itu dikatakan di dalam Bible, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Sebesar apa itu langit singgasananya, bumi tumpuan kakinya? Ya kan? Rumah apa yang kau hendak dirikan bagi dia? Bukankah langit ini singgasananya? Makanya bagaimana sih Bapa di surga itu memerintah? Bagaimana Bapa di surga itu ada di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana Bapa di surga itu menjadi Immanuel atau Allah yang beserta kita? Ya dengan perantaraan Sang Mesias, anak yang dikasihinya. Begitu. Makanya barang siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa di surga. Bukan berarti Yesus dan Bapa di surga itu orang yang sama, bukan. Tetapi Bapa di surga, Yesus adalah pengejawantahan. Begitu. Seperti itu ya teman-teman ya, biar kalian paham ya. Biar kita mengerti iman kekristenan kita. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada Bapa di surga. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ dia melenyapkan kematian itu. Makanya bersama dengan Tuhan Yesus itu sama saja dengan bersama Bapa di surga. Coba, ketika engkau hidup bersama Tuhan, Bapa di surga yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apakah engkau takut lagi dengan kematian? Tidak. Apakah engkau takut lagi dengan penderitaan? Tidak. Gitu loh. Seperti itu juga ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia akan melenyapkan maut. Dia akan melenyapkan kematian itu. Begitu. Terima kasih, terima kasih. Itulah iman kita teman-teman. Nah inilah yang kita bawa kepada orang-orang Islam. Ya, jangan kalian pakai bahasa yang muter-muter, melintir. Bikin Muslim pening dengar penjelasanmu. Gitu loh. Pening orang Islam dengar penjelasanmu. Dia yang tadinya mau menerima Injil, jadi mumet dengan penjelasanmu sendiri. Injil itu nggak bikin mumet kok. Kalau kamu menjelaskan Injil itu apa adanya. Begitu loh. Ya, ayo. Makanya kita galakkan nih, gerakan supaya mereka ganti Tuhan mereka. Jangan lagi Allah dan Muhammad. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada sabar ya. Kita kasih naik ada L Suite. L Suite. Ya, silakan L Suite. Silakan L Suite. Selamat malam. Oke, terpental lagi dia ya. Kita kasih naik ada Agustet. Agustet.
Wahai muslim, sadarlah kalian, berhenti kalian tuhankan Muhammad. Lodis. Ya, Agus Ted. Apa kabar Agus Ted? Baik, kabarnya Dis. Baik, gimana? Itu loh dari tadi aku menyimak terus pendapatmu. Seakan kamu memframing itu, aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan, namanya Muhammad. Siapa yang Allah taati? Allah nggak menaati. Nah, Justru ini. manusia yang harus taat kepada Allah. Siapa Nah, yang makanya Allah kamu turuti framing. dan taati? Allah menuruti daripada hambanya yang mau berdoa kepadanya. Menurut Aisyah, Ya, siapa yang dituruti dan ditaati oleh Allah, bahkan dia begitu cepat menuruti hawa nafsunya orang tersebut. Sebelum melanjutkan diskusi kita, saya ingin ngomong, boleh apa enggak? Lari-larian dia ini. Sedikit saja. Ini Agus, coba dengar dulu. pesan. Menurut Aisyah, Allah itu menuruti dan mentaati hawa nafsunya siapa? Allah menuruti hawa nafsunya. Saya baru dengar itu. Kalau dari tadi aku dengar perkataanmu, katanya kata Aisyah, Allah menuruti daripada hawa nafsu Muhammad. Iya. Itu kamu dapat hadis dari mana? Oke, buka Sahih Bukhari nomor 4414. Ya coba kamu buka, tak baca aku. Baik, kita sabar ya teman-teman ya, kita ikuti dia. Sahih Bukhari 4414 ya. Oke. Coba dibaca. Kamu yang saya suruh baca nanti, jangan saya lagi kamu suruh baca. Masa saya kamu suruh baca? Baik. Nih ya. Coba. Ini Sahih Bukhari 4414, betul? Betul. Oke. Ya, betul. Coba. Demi Allah. Mana? Saya Aisyah berkata, demi Allah, apa kata Aisyah? Saya tidak melihat Robmu. Kecuali Robmu ini siapa ini? Allah. Robmu siapa yang dimaksudmu ini? Robmu. Munya itu Allah. siapa? Robmu kok Allah? Kamu ini. Ya sudah, coba baca dari atas ini. Coba baca dari sini. Kamu Ya, boleh. dulu kalau baca kamu. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Dan boleh kan pula tadi sudah menggauli dijelaskan siapa yang kamu temanku. kendaki. Ya, Dan Pak, siapa-siapa itu yang kamu istrinya. ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Cukup dulu. Kamu setuju enggak apa yang tadi kamu baca itu, bahwa Muhammad boleh menggauli siapapun, itu dalam konteks di situ adalah semua istrinya yang sah. Iya, kita nggak usah bahas itulah. Ini Ya, kalau terus kamu baca, bawah. lihat nih ya. Aisyah itu berkata begini, perhatikan. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Iya, kenapa? Terus. Apakah di sini istri? Yang dipermasalahkan apa? Tenang, apakah di sini istri? Istri. Apakah di situ ada wanita? bahasa konteks yang mengatakan wanita. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita, bukan setiap istri. Iya, tapi kamu harus tahu konteks di situ wanita adalah azwajun Nabi, beberapa istrinya Nabi. Kamu kok ngeyel? Inilah Kamu jangan makanya memaksa kamu dong. ini gini loh. Iya, lihat nih. makanya begini. Aisyah ngomong gimana? Apakah seorang wanita menyerahkan diri? Sabar. Ini Aisyah berbicara mengenai perempuan-perempuan yang menyerahkan tubuhnya kepada Muhammad. Sabar, Adis, tahan napas. Katanya kamu biasanya begitu, tahan napas begini. Islam akan hancur gara-gara orang yang Islam mengaku ustadz belajar dari Google. Kristen akan lari hancur. kemana-mana. Dengar.
Ini membahas Kristen pun mengenai akan seorang hancur wanita ketika yang menyerahkan diri seorang kepada Muhammad. Betul atau dari salah? Kristen belajarnya dari Google. Salah. Tenang, Agus. Coba kamu yang baca. Mana tak baca? Nih, Apakah seorang wanita itu dimaksud istrinya anak baginda Nabi? Ya kau ke laut sana. Ke laut kau sana, ke laut, ke laut. Ke laut, ke laut. Ini loh, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Ini loh, saya selalu cemburu kepada setiap wanita. Nggak ada di sini ngomongin istri. Di sini dulu banyak perempuan-perempuan itu nyerahin diri, nyerahin tubuhnya sama Muhammad. Itu membuat Aisyah cemburu, pengak. Kalau istrinya ngapain Aisyah sewot? Kalau memang istrinya Muhammad, tidak mungkin Aisyah itu protes. Itu kan istrinya. Ini mengenai perempuan-perempuan random, perempuan-perempuan siapapun yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita. Setiap wanita, ini ngomongin banyak orang yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah pantas? Pantas nggak seorang wanita itu menyerahkan dirinya? Aisyah itu merasa terheran-heranan, gak punya malu perempuan itu nyerahkan tubuhnya sama Muhammad. Ini konteksnya. Kau wanita, tak punya malu kau serahkan dirimu, kau serahkan tubuhmu kepada Muhammad tanpa mahar. Ini konteksnya, biar kau paham. Makanya dia cemburu. Apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka langsung cepat nih. Allah cepat turunkan ayat. Menurunkan ayat. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Maka Aisyah pinter nih. Pinter Aisyah ini. Dia bilang, saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, Tuhanmu itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini kalau kalian cek bahasa Arabnya, nih ya, hawaika, hawa nafsunya Muhammad. Jadi Aisyah yang ngomong bahwa Tuhannya Muhammad atau Robnya Muhammad begitu sigap menuruti nafsunya Muhammad. Kamu nggak sadar-sadar. Makanya banyak orang ngomong, kalau celana pengen turun, turunlah ayat. Kan udah ada lagunya itu. Kalau pengen sesuatu langsung turun ayat. Makanya Aisyah yang ngomong itu. Aisyah yang ngomong. Kok kamu bilang saya sih gimana? Kok bebal sekali sih kalian ini? Makanya saya bilang. Aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan. Namanya siapa? Ya Muhammad. Masih kalian tidak sadar, sungguh nekat yang nyata. Mari teman-teman kita gaungkan ini, kita sadarkan mereka. Bahkan para malaikat, orang para malaikat, Jibril, Allah, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Adakah Allah bersolawat kepada Muhammad? Adakah Muhammad bersolawat kepada Allah? Kagak ada. Yang ada Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Oke, Apriandi Saputra, silakan. Ya, silakan Apriandi, nyalakan kamera Anda.
Apriyandi. Ya, tunggu dulu. Ya, silakan Bang. Gelap nih. Bang, jangan gelap-gelapan Bang, nanti jadi nabi. Bukan. Sebenarnya nggak apa-apa Kan jadi cuma nabi. satu Nabi Muhammad. Bang, sebenarnya tidak apa-apa jadi nabi. Yang penting tidak turun ayat. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya. Sebagai kekhususan bagi saya. Bang Edis. Nyalain lampu dulu Bang, nggak bisa kita diskusi gini. Iya, cuma gelap ini tepatnya. Ya udah di Emang bawah dulu. gelap. Kalau udah malu jadi orang Islam di bawah. Ya. Kan ada lagunya itu kan. Nol 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 nol. Itulah namanya. Kalau punya keinginan, turunlah ayat. Asal sudah punya keinginan, turunlah ayat. Aduh, gimana? Oke, kita kasih negara Revs. Makasih Amian, makasih. Revs, ReFL. Makasih Leo, Lina, makasih. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Bang. Gelap, Pak. Bang. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti Bentar, jadi nabi. Silakan. Bentar. Nyalain lampu dulu bentar. Ya, silakan. Ini Anda kalau nggak salah ngechat saya ya. Ayo, berani nggak naikkan saya diskusi, betul? Ayo. Betul nggak Anda chat saya, kamu berani nggak diskusi dengan saya, betul? Iya. Oke. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Saya di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bang Edis aja. Oke, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yang nggak ada lah. Saya mau bertanya sama Anda jadi malas. Tanya aja. Mendingan Anda nyisir dulu depan kaca. Dari tadi Anda cuman begitu-begitu terus ngapain? Anda kirimi pesan. Ayo debat dengan saya tantang Anda diskusi. Saya pikir Anda berilmu. Ternyata saya tanya satu pertanyaan, Anda sudah membuktikan Anda tidak punya ilmu apapun. Di dalam Al-Quran, ada nggak ayat yang menyebutkan tentang orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Tolong bacakan, ayo. Nanti saya jelaskan. Baik, bunyinya kayak gimana. Kita turuti mereka teman-teman, memang luar biasa mereka. Saya balikan dulu kamera saya. Sungguh nekat yang nyata orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Baik. Oke. Ini Quran surat Al-Jadziyah ayat 23. Oke. Dikatakan di dalam terjemahannya, karena kalian itu nggak ngerti Quran, penyebabnya karena kalian itu nggak baca terjemahannya. Makanya saya budayakan kalian untuk membaca artinya. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya nggak ada lah. Berarti ayat ini bohong. Baca dari awal. Jadi kalau baca ayat jangan setengah-setengah. Baik. Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadikan dari awalnya, dari awal. Ini awalnya Arab ini awalnya ini gimana ini orang ini awal. Ini awalnya. Dari awal ayatnya loh, Bang. Awal ayatnya maksudnya gimana?
Bacakan. Sungguh luar Jadi jangan biasa, setengah-setengah. saudara-saudara. Kalau mau ngerti itu baca dari Kayak awal begini sampai mau akhir. ngajarin Jangan saya, suruh saya setengah-setengah. tanya katanya. Baik. Tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Nah, yang mau saya soroti di sini Bang, statement Al-Quran yang mengatakan tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang demikian? Ya nggak ada lah. Ya, tidur Bang di sana. Tidur. Dan tiadalah mereka itu melainkan orang-orang yang pansos belaka. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang nekat yang nyata. Siapakah orang-orang yang nekat yang nyata itu? Yaitu mereka yang telah ditunjukkan ayat kepadanya, tetapi mereka mengingkarinya. Itu. Kalian itu orang-orang seperti itu, udah ditunjukin ayatnya, masih saja membangkang. Oke, kita kasih naik ada zona Dina Ajus. Coba Dina Ajus. Ya, silakan. Dina Ajus. Selamat malam Dina Ajus. Halo. Oke, kita turunkan ya. Teman-teman, jangan kalian naik sini itu seperti kalau ucapan itu loh, Idul Fitri. Ketika mulut tidak lagi sanggup berbicara dan ketika tangan tidak sanggup lagi mengetik kata-kata. Jangan kalau naik ke sini itu hanya diam. Baiklah, saya turunkan ya. Berat ini teman-teman ini. Ayo, silakan muslim. Yuk, silakan. Berbicaralah ya. Bicaralah muslim. Jangan membisu. Walau sepatah. Ayo, tentu ku dengar. Tambah senyum sedikit. Apa sih susahnya? Nah itu loh, senyum dong. Ya. Malah semakin manis, semanis tebu. Ya, ayo silakan muslim bicara. Datang bicara, ngomong. Utarakan ya. Kalau hanya diam, aku tak tahu. Batu juga diam, kamu kan bukan batu. Ayo silakan. Kita kasih naik ada zona hijau. Ya, selamat malam zona hijau. Zona hijau. Nyangkut lagi nih sinyalnya nih. Oke, kita turunkan lagi ya. Zona hijau tidak nyangkut. Tema, ya temanya sudah tadi teman-teman. Ya, jadi saya rasa teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang
setia nongkrong di channel ini ya, teman-teman sudah paham ya. Jadi setiap kosakata yang saya ucapkan teman-teman paham. Begitu. Nah, kalau teman-teman paham, juga teman-teman punya tugas menjelaskan perkataan saya ini untuk mengatakan perkataan saya ini juga kepada orang lain. Jadi kita harus gemakan, kita gaungkan. Begitu. Kalau Anda sudah banyak ilmu di sini, maka sudah waktunya Anda pun berangkat seperti saya untuk memberitakan kebenaran. Ya, seperti itu. Ayo, silakan. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Tuhannya Allah dan Muhammad. Ya. Oke, kita kasih naik ada selfie 97. Selfie. Oke, selfie terpental. Iklan. Orang sudah ngomong banyak iklan-iklan ini. Selfie, iklan. Baik. Kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, kita ada program ya teman-teman ya. Programnya itu apa? Programnya itu adalah pendirian tempat atau rumah apologet, markas apologet kita. Ya, teman-teman, kita dirikannya bukan di Konoha, tapi kita dirikan di sini. Ya. Walaupun pendirian tempat ini banyak menimbulkan para Yudas-Yudas Iskariot yang cemburu. Tapi acuhkan saja. Ya. Ya, kepada teman-teman yang tergerak hati, kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet itu di yang ada di belakang saya. Saya balik dulu kamera saya. Ya, di situ. Teman-teman juga yang nonton YouTube, juga teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di situ. Bang, kapan Bang ini kira-kira? Ya, kemarin itu hampir saja jadi, tapi karena kita masih berharap ya teman-teman ya, kita tidak perlu pindah ke jauh tempat. Ya. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan tanpa kita harus pindah ke jauh tempat, ke dalam-dalam pedalaman sana yang jauh dari keramaian. Memang ada tempat yang di dalam-dalam pedalaman sana, yang di dekat ujung Berung, ujung Kulon sana ada. Harganya pun ya sudah terjangkau, sudah bisa kita bayar itu secara ini sudah ada. Tapi teman-teman, kita masih berharap semoga tanpa harus pindah kita bisa punya rumah apologet di sini. Terima kasih Kak Christine, terima kasih. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa support di situ. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Hati-hati penipuan, ya. Hati-hati kalau Anda mau mensupport Edis TV, pastikan sampainya ke atas nama Edis, ya, Edis Sidabutar. Itu nama saya teman-teman. Ya, ada beberapa orang yang tertipu oleh akun-akun palsu Edis TV. Sudah tahu akun palsu masih diladen-ladenin juga. Kan sudah saya bilang, ikuti akun yang asli. Karena banyak orang sekarang bikin akun Edis TV. Tujuannya apa? Tujuannya mau nipu orang. Hati-hati. Kalau kalian mau mensupport, cek dulu penerimanya. Apakah Edis atau bukan. Kalau bukan Edis, jangan sekali-kali. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu ya teman-teman ya untuk supportnya. Mudah-mudahan teman-teman ya, jika Tuhan izinkan Desember. Tapi kalau Desember juga tidak tercapai, ya kemungkinan kita balik ke tempat yang di hutan sana lagi. Tapi saya berharap tidak sampai seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Ya mengenai yang musyrik-musyrik itu diacuhkan saja. Si musyrikin bilang, mana? Belum ada satu bata pun katanya. Apa bisa kau beli di sana? Kau belum ada KTP-mu di sana katanya. Gini, jangan kau kira saya ini di sini sendirian. Enggak, di sini ini banyak di sini orang. Dan mereka tahu itu kalau saya bisa mengadakan satu transaksi pembelian itu. Memang harus ada identitas, harus ada KTP. Kalau nggak ada KTP memang nggak bisa. Kau pikir saya nggak punya KTP sini? Sungguh kamu nekat yang nyata mengatakan saya tidak punya KTP sini. Ya,
Apa perlu saya tunjukkan izin ini saya? Tapi saya nggak perlu sampai seperti itu. Ya biarlah kau yang ini, yang gelagapan. Oke teman-teman, bagaimana? Rumah apologet itu apa, Bang? Rumah apologet itu adalah sebagai tempat saya untuk berapologet. Begitu loh. Karena apa? Karena tidak mungkin kita ini mau berapologet dari sesuatu yang nggak ada atapnya. Untuk sekarang ini puji Tuhan teman-teman. Puji Tuhan. Ya. Ada hamba Tuhan yang mensupport, memberikan tempat kepada saya. Tapi kan kita juga mau memikirkan ke depannya kita punya tempat sendiri. Masa kita mau bergantung terus kepada orang? Kan tidak. Anda mau bergantung sama orang terus kan? Enggak. Begitu loh. Anda mau ditolong sama orang terus kan? Enggak. Mau Anda tiap hari ditolongin orang? Mau? Kan enggak. Anda pun pasti punya jiwa mandiri yang meronta-ronta. Iya kan? Seperti itu. Nah kita pun juga seperti itu. Kita pengen suatu-satu punya tempat sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau kita punya tempat sendiri, nanti kalian main-main gitu ya ke rumah apologet, main-main kita nongkrong-nongkrong di markas apologet ya, kita bercengkrama ya. Kalian nginep ataupun segala, saya sangat senang begitu. Kita jadikan ini sebagai tempat yang ramai begitu. Seperti itu. Nah makanya jangan di ujung burung sana. Kalau di ujung burung sana nanti kalian nggak mau datang. Itu yang saya pikirkan. Ah kejauhan abang, mau ke sana jauh katanya. Ya gimana? Begitu loh. Nah kita pengennya itu di sini yang nggak jauh. Begitu. Jadi kalian turun di bandara dekat. Bang saya sampai, saya jemput ya. Oke. Saya jemput, main ke sini. Tidur, nginep sini. Begitu ya. Seperti itu. Itu teman-teman mimpi saya. Mimpi saya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ada TV One. Ini ada TV One, tapi TV One palsu. Nah ini seperti ini kan. Contoh-contoh TV One. Ya TV One. Silakan. Nyalakan kamera bro. TV One. Nah jadi teman-teman kalau mau bikin akun palsu itu gampang. Anda bikin akunnya Karni Ilyas bisa. Bikin akun. Jadi teman-teman pinter lah. Ini 2025 loh. Kok masih ada kalian itu ditipu oleh akun Edis TV palsu. Kalau bikin akun itu gampang. Tinggal bikin kok. Gimana? Lihat periksa dulu akun palsu, KW atau asli. Gitu loh. Seperti orang bikin akun TV One. Ini bisa dibikin akun TV One. Gitu ya teman-teman ya. Ini juga sudah 10:30 gimana teman-teman? Kita rehat ya. Rehat kita. Uncu PI makin parah. Ya. Mereka itu berharap teman-teman dengan statement saya itu membuat Islam menjadi benar. Padahal tidak benar. Begitu. Yang saya sayangkan adalah banyak orang Kristen itu berbelit. Saya katakan orang Kristen yang awam ya. Ketika ada orang Kristen awam naik ke channel Muslim ditanya, Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Dijawab muter-muter, dia bilang iya gitu loh. Iya Yesus hamba Tuhan, dalam Bible itu jelas Yesus hamba Tuhan. Tetapi ketika Yesus hamba Tuhan, apakah di situ menjadikan Islam benar? Ya enggak, gimana sih? Begitu loh. Oke kita rehat ya teman-teman, kita rehat. Kita akan sambung lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini. Ya, follow terus channel ini, ikuti akun yang asli. Oke saya rasa itu saja teman-teman, kita sudah 10:30. Kasihan yang Indonesia Tengah, Indonesia Timur sudah terlalu larut malam. Kita rehat dulu dan kita sambung lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Demikianlah acara ini teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, Tuhan yang kita layani. Juru selamat sang penebus kita Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita selalu sampai kepada akhir zaman, sampai kepada Maranatha untuk datangnya lagi dia yang kedua kalinya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.
Mr. Banks, no. Mr. Marshall, no.